Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Haitinas. Buat yang baru bergabung atau baru mampir, hai, salam kenal. Di channel ini saya sering sekali membagikan seputar daily life seorang ibu rumah tangga dan sedikit berbagi tips dan juga sharing. Semoga apa yang saya bagikan di video saya bisa bermanfaat dan menjadi insight yang positif bagi teman-teman yang melihat ataupun yang menonton. Nah, untuk teman-teman sekalian, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin ya robbal alamin. Ikutin kegiatan saya di video kali ini, sedang belanja dadakan. Temanya ini belanja dadakan gitu ya, karena ini nggak direncanakan. Ini saya lagi ada di agen dekat dengan tempat tinggal atau domisili saya saat ini. Tentunya saya belanjanya ini nggak sendiri ya, tapi ditemani sama Pak Su. Oke Mams, kalau habis budgeting ya, kemarin kan udah awal bulan, sudah budgeting, sudah prepare apa aja nih yang mau nantinya di bulan ini, pengeluaran untuk bulan ini apa. Dan kalau habis budgeting tuh ya sebenarnya paling seru, emang paling enak itu ya belanja. Cuman di sini sekali lagi jangan sampai kita terlena ya, mumpung awal bulan gitu, saldonya masih utuh dan belanjanya jadi nggak terkontrol ya, jangan sampai. Jadi di sini pun saya beli emang keperluan yang memang benar-benar sudah habis dan saya butuhkan ya untuk stok di kontrakan atau di kosan gitu. Jadi ini apa aja sih yang nantinya saya beli dan budget berapa yang saya habiskan untuk belanja kali ini. Simak dan tonton videonya sampai akhir. Oke, sebenarnya ini ada beberapa part yang nggak ke-record ya, atau nggak kerekam, karena awalnya emang saya tuh niatnya nggak mau bikin konten sih, nggak pengen ngevlog gitu. Cuman kayak tanya Pak Su, kenapa nggak video ini mumpung habis awal bulan, pastinya banyak ibu-ibu juga nih yang mau belanja gitu, siapa tahu bisa menginspirasi. Ya udahlah ya, ini saya videoin. Dan ini yang saya ambil tadinya kan udah ambil pasta gigi, terus ini lanjut ambil kecap manis juga karena stok di rumah itu kecap manis udah habis. Lanjut ini saya juga inisiatif mau ambil teh ya, cuman di rumah itu sebenarnya Pak Su jarang ngeteh, lebih seringnya ke ngopi. Tapi kan kadang ada temennya yang mampir ke rumah gitu ya, kalau ada tamu gitu ya, meskipun kita nggak punya banyak cemilan, setidaknya kita kasih minum lah ya kalau ada tamu. Nah ini bisa jadi stok gitu. Terus ini juga ambil mie instan, ambilnya nggak usah banyak-banyak ya, karena jangan sering-sering makan mie instan. Ini ambil sekitar 2 atau 3 gitu. Nah ini ambil mie goreng sama mie kuah ya, pokoknya kita ambil secukupnya aja. Kalau Mams nih atau teman-teman tim yang mie kuah atau mie goreng, boleh komen ya. Kalau aku sih dua-duanya, cuman kalau Pak Sutul lebih suka yang mie goreng, jadi wajib ambil mie goreng. Nah ini beres dari permian, kita lanjut mau cari beras. Di sini tuh beras aku juga habis, tapi ini aku lihat ada banyak stok minuman kayak kopi-kopi gitu, kayaknya enak banget gitu ya kalau dibikin es seger. Cuman kayaknya kalau beli serenteng gini tuh kebanyakan gitu ya, karena aku kan juga lagi hamil gitu. Jadi kalau minum kopi sih sebenarnya boleh, tapi nggak boleh yang terlalu sering, cuman ya kalau lagi pengen aja gitu. Nah kayaknya tuh nggak bisa kalau dibeli dalam jumlah yang lebih sedikit gitu, karena saya kan butuhnya juga sedikit. Kalau Pak Susi biasanya cari kopinya itu di minimarket ya, di toko biru, toko merah itu kalau sering ada promo, nah biasanya beli di situ. Cuman di sini saya nih yang pengen beli minum-minuman, karena sering banget lihat di FYP aplikasi sebelah itu ya bikin racikan kopi ala-ala cafe gitu, dan kopinya tuh di sini ada, saya incar, tapi kayaknya harus belinya satu renteng penuh gitu. Jadi ya udah ini di skip. Lanjut tadi Pak Su juga ambil shampoo ya, karena stok shampoo itu sebenarnya masih, shampoo saya pun juga masih, tapi ini Pak Su ambil buat jaga-jaga aja. Dan juga tadi nggak lupa ambil beras, ini ukurannya 5 kilo. Terus lanjut kita ke kasirnya ya, biar di total langsung. Sebenarnya ini juga kali pertama saya ya beli kebutuhan atau sembako di agen ini, karena biasanya itu pernah juga beli, tapi yang dibeli itu cuman beras aja. Jadi kayak persabunan itu biasanya saya lebih seringnya ke minimarket terdekat atau enggak ke supermarket terdekat gitu. Tapi ini sekalian tadi kok lihat ada minyak goreng harganya lumayan murah, jadi kita sekalian sambil lihat-lihat kebutuhan yang lain. Tapi tetap dipastikan ini apa yang kita ambil itu sesuai dengan kebutuhan ya, jadi yang benar-benar kita butuhin kayak sabun mandi, terus pasta gigi, shampoo, dan itu memang benar-benar pokok yang harus kita penuhin. Apalagi berasnya juga habis, karena biasanya kalau untuk stok beras itu kita alhamdulillah ya, kalau pas pulang kampung itu selalu dibawain dari rumah, entah itu dibawain dari ibu saya maupun ibu mertua, itu biasanya selalu dibawain beras. Dan kebetulan ini berasnya juga lagi habis, jadi ini kita beli yang kemasan 5 kg. Untuk kemasan 5 kg ini insya Allah cukup ya, sampai nanti kan insya Allah saya bulan ini mau pulang kampung, jadi ini ya dicukup-cukupkan lah. Karena saya tuh lebih suka beras dari rumah gitu. Sebenarnya kalau di rumah itu ya niatnya pengen beli gitu ya, pengen beli dari emak gitu, tapi yang namanya orang tua pasti tuh nggak usah dibeli, dibawain aja buat anaknya gitu.
Ya itu rezeki banget sih ya teman-teman ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi kalau nggak gini ya, saya tuh nggak bakal ngerasain gitu pengeluaran untuk beras, gak apa-apa ya, hitung-hitung juga mandiri dan juga belajar jauh dari orang tua tuh ya seperti ini. Untuk berasnya ini kemasan 5 kg, harganya di sini itu Rp66.000. Jadi kalau 1 kilogramnya itu sekitar 13.000 lebih ya 13.200 lah ya untuk per kilonya. Sebenarnya itu banyak pilihannya, ada yang 70.000, 73 gitu. Cuman ini saya beli yang kemasan 5 kg harga 66.000 saja. Ini berasnya juga belum pernah coba sih, tapi semoga bagus ya nanti kalau dimasak. Oke, jadi ini sekitar beberapa harian setelah belanja. Jadi kemarin tuh nggak langsung saya bongkar ya, ini nunggu mood dulu sampai kemarin tuh minyak udah dimasak duluan tapi belanjaannya belum dibongkar. Apakah ada yang sama juga teman-teman, kalau merapikan belanjaan tuh harus menunggu mood terlebih dahulu ya? Jadi untuk belanjaan saya kemarin di agen itu habis totalnya 143.000, sudah termasuk beras dan juga minyak goreng dan lain-lainnya. Nah ini saya bongkar dulu belanjaannya, dapat apa aja perburuan kita di agen tersebut. Nah yang pertama ini pastinya ada minyak goreng, ini mereknya Selfie ya, ini harganya 1 liter itu 17.000, jadi cukup lumayan murah karena biasanya yang kemasan 17-an ribu atau di bawah 20.000 itu isinya kurang mantep gitu loh, kadang cuma 900 ml atau ada yang 800 ml, dan ini isinya tuh 1 liter pas gitu atau 1000 ml, makanya kita langsung ambil. Ada juga teh, kemarin itu ambilnya kan yang saya record itu teh sosro ya atau teh celup, tapi ini saya tukar dan saya ambil yang teh instan gitu, jadi tinggal diseduh udah ada gulanya, pokoknya kayak minuman instan rencengan gitulah. Nah ini juga harganya promo cuma 4.000-an aja. Terus ambil mie instan, itu kemarin juga ambil yang kuah ya, cuman udah saya masak. Gak lupa kecap manis, ini harganya 8.000 aja, juga lagi promo. Terus untuk stok yang masih, ini ada sabun cuci piring, ini stoknya masih, persyampuan ya, sampo saya dan suami juga masih, nanti sekalian mau saya rapikan. Dan lanjut ini saya mau refill persabunan ya, mau saya rapikan. Ini pertama kemarin untuk yang kebutuhan mandi beli pasta gigi, harganya Rp6.000 aja, ini udah free sikat gigi. Dan lanjut ini ada sabun mandi ya atau sabun batang. Udah lama banget gak pakai sabun ini. Dulu tuh sabun ini masih di kisaran harga 1.500-an ya kalau nggak salah. Sekarang itu ecernya udah di harga Rp3.000 per picisnya. Dan aroma sabun ini tuh dari luarnya aja itu udah semerbak banget ya, apalagi yang wanginya ini melon, ini pokoknya seger-seger banget. Terus kemarin nih kita lihat harganya juga murah di agen itu. Kalau beli 5 picis tuh cuma 12.500. Jadi kita putuskan untuk sabun mandinya kita pengen bulan ini beli dari merek ini aja. Jadi lumayan banget kan ya, kalau per picisnya itu kalau 12.500 dapat 5, berarti per picisnya itu kenanya 2.500 aja. Sangat-sangat terjangkau dan ekonomis pastinya ya Mams. Untuk kayak scrub badan atau lulur mandi itu sebenarnya saya udah jarang pakai ya, karena sekarang tuh bumil tuh jadi kayak lebih males gitu kalau harus mandi yang terlalu berlama-lama gitu. Jadi yang sering pakai itu cuman Pak Su, tapi biasanya Pak Su kalau beli scrub badan atau lulur terus kalian beli skincare di di online store ya atau di marketplace. Kemarin juga ambil shampoo karena Pak Su pengen ganti merek, dan ini perancangnya ya isi 12, itu harganya Rp10.000. Nah ini untuk sisa stok shampoo bulan lalu yang masih, ini juga sekalian mau saya rapikan. Dan karena stok deterjen juga udah habis, jadi kemarin ini saya ambil deterjen ya, harganya juga terjangkau sekali. Ini untuk satu picisnya itu 5.000, tapi kalau ambil 3 ini cuman 9.500 aja. Pastinya kita milih dan belanjanya ini ambil yang paling ekonomis ya, tapi insya Allah alhamdulillah semuanya sudah terpenuhi dan tercukupi. Yang penting sesuai dengan pos dan kebutuhannya. Untuk belanja kali ini itu kan di budgeting saya di bulan ini nggak ada belanja bulanan ya, jadi ini belanjanya tuh budget dari kebutuhan mandi, karena kemarin kan saya budgetnya itu untuk kebutuhan mandi sekitar 100.000 dan itu pastinya lebih, makanya ini kita sekalian belikan untuk keperluan yang lain. Tentunya ini masih kurang ya untuk 100.000, jadi untuk sisanya itu ini di cover sama Pak suami. Katanya nggak apa-apa karena emang butuh gitu. Nah ini dia belanjaan saya, alhamdulillah. Gimana nih teman-teman, udah pada belanja apa belum? Semoga kita senantiasa dilimpahkan rezeki yang berkah, barokah dan juga manfaat ya. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum.